yang ada di semua pegawai yang ada di ITB, pegawai yang ada di ITB itu siapa? Berarti ada dosen dan tenaga pendidikan. Itu adalah e-office itu ditujukan untuk semua dosen dan tenaga pendidikan. Kata Bu nama tiap TSL ya. Pan orang. Baik yang tetap maupun yang kontrak atau KJP ya. Jadi sebetulnya ini untuk semua. Yang penting punya akun INA gitu Pak, atau akun ITB. Nah, untuk yang personal ini berarti yang bukan admin unit, bukan sekretaris, dan bukan pimpinan unit. Jadi selain itu maka kita sebut sebagai personal Bapak Ibu. Nah, latar belakang pengembangan e-office yang sebelumnya sudah dirilis tahun 2020, 2021 kita udah mulai pakai. Sekarang dibangun lagi e-office versi 4.0. Nah, itu adalah untuk memenuhi visi dari Biro Adum, yaitu modernisasi Biro Administrasi dan Informasi, di mana harapannya Biro Adum ini bisa melakukan perbaikan-perbaikan dengan cara teknologi untuk melakukan pengelolaan administrasi. Jadi ada dua visi utama. Yang pertama adalah menetapkan dan mengembangkan standarisasi tata kelola administrasi yang lebih maju dan modern. Dan yang kedua adalah membudayakan penggunaan e-office Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin tahun depan e-office yang sekarang dipakai itu tidak lagi digunakan, beralih ya ke e-office yang 4.0 ini. Tampilannya akan sedikit berbeda, eh, Kemudian di sini juga Bapak Ibu akan melihat perbaikan-perbaikan dari yang sebelumnya. Nah, namun demikian Bapak Ibu, walaupun ada penambahan-penambahan, kita tetap akan melakukan dan mempertahankan ada fitur-fitur yang sudah ada di Office yang lama ya, jadi 3.0. Nah, Bapak Ibu silahkan mencoba alamatnya di sini Bapak Ibu, staging-office.itb.ac.id. Setelah Bapak Ibu mencoba mengakses akun alamat tersebut ya, alamat tersebut. Nah, nanti minimal Bapak Ibu bisa mengakses saja dulu. Nah, kalau misal Bapak Ibu ada yang kebetulan ada di luar ITB, mungkin saat ini perlu menggunakan VPN Bapak Ibu ya, karena ini masih staging. Tapi nanti kalau sudah betul, nanti alamatnya apa yang sudah production tetap sama, e-office.itb.id ya. Siapa dengan alamat sekarang, nanti di switch alamatnya yang staging dengan yang e-office yang sekarang. Jadi akan ditukar posisinya. Nah, silakan mengakses alamat tersebut. Nah, oke. Nah, apabila nanti setelah mengakses, Bapak Ibu akan diminta login. Nah, login tersebut diharapkan Bapak Ibu bisa masuk semuanya ke dalam aplikasi e-Office, Bapak Ibu. Nah, namun demikian nanti apabila tidak bisa masuk seperti apa, nanti kita coba sampaikan lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Lalu apa saja sih yang ada di e-Office yang baru ini? Ya, yang baru ini ada beberapa fitur. Ini adalah fitur-fitur yang ada di Office yang lama Bapak Ibu ya, di Office yang 3.0. Di sini nomor 6 sampai dengan nomor 12 itu adalah ranahnya sekretaris dan admin unit. Jadi hari ini kita akan melakukan demo uji coba itu untuk surat keluar, surat masuk, disposisi, respon disposisi, disposisi internal unit ya Bapak Ibu ya. Jadi surat keluar Bapak Ibu udah tahu ya, setiap orang bisa membuat surat keluar, membuat nomor sendiri. Nah, surat keluar ini itu nanti berbeda dengan yang Office sebelumnya. Tapi menunya tetap ada. Jadi yang sebelumnya kita membuat nomor, kemudian nomor tersebut kita masukkan ke dalam Word, MS Word. Dari MS Word kemudian kita melakukan editing, melakukan penatanganan dan sebagainya sampai kepada final bentuknya PDF. Nanti PDF kemudian diupload dan akan langsung masuk unit kerja. Nah, pada kesempatan kali ini nanti akan ada 3 jenis surat keluar ya. Nanti kita coba akan sampaikan apa saja. Yang pertama tadi tetap ada, yang 2 lagi nanti kita bahas Bapak Ibu. Yang kedua surat masuk. Surat masuk ini tentu di posisi sebagai personal Bapak Ibu sudah posisinya ada di bagian surat masuk ya Bapak Ibu ya. Ada di bagian surat masuk ada surat tujuan utama maupun tembusan. Nanti ada Bapak Ibu bisa melihat.
disposisi. Nah, ini mungkin yang sering Bapak Ibu terima mungkin ya. Disposisi ini sebetulnya cukup sering mungkin dari atasan itu ya kita mendapatkan disposisi. Disposisi ini adalah satu buah informasi atau instruksi ya dari atasan kepada bawahannya untuk melakukan tindakan tertentu. Disposisinya ada yang misalnya diminta untuk menyebarluaskan, untuk merespon, membalas dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Itu tergantung dari pimpinan akan melakukan disposisi seperti apa. Nah, yang selanjutnya respon disposisi. Nah, respon di sini pun nanti kita akan coba perlihatkan bagaimana cara meresponnya. Respon ini pun ada yang respon kalau dulu semua orang bisa melakukan respon dan respon via respon personal Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini bisa dilakukan disetting oleh admin unit, itu ada yang memang respon langsung atau ada yang respon juga melakukan disposisi terhadap orang lain atau tim di sekitarnya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang posisinya sebagai menjabat tentu memiliki staff ya, ini bisa melakukan respon disposisi terhadap staff tersebut. Yang kelima adalah disposisi internal unit kerja tadi ya. Jadi disposisi internal kerja ini adalah Bapak Ibu melakukan disposisi di lingkungan tempat Bapak Ibu saja ya, tidak dilakukan antar unit kerja. Eh, ke- Seperti itu. Oke. Ini adalah fitur 4.0 Bapak Ibu. Jadi ini ada penambahan-penambahan. Tadi surat keluar ya, surat keluar ini yang pertama adalah surat keluar tadi terkait dengan pembuatan suratnya di dalam e-office, kemudian pembuatan suratnya sampai dengan tanda tangan di luar e-office. Nah, yang kedua adalah tipenya surat keluarnya adalah surat keluar yang mengambil nomor di e-office, kemudian melakukan editan di e-office, di Word, kemudian dirubah ke PDF, tapi belum ditandatangani. Nah, tandatangannya di mana? Dalam e-office dengan menggunakan tanda tangan BSRE atau tanda tangan elektronik tersertifikasi ya. Kita bekerjasama dengan BSRE. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga adalah di sini Bapak Ibu bisa membuat surat keluar dengan template yang sudah baku. Sudah baku dari mana? Sudah baku dari Peraturan Rektor nomor 054A tahun 2020 Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan pembuatan surat keluar berdasarkan template yang sudah ada. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu langsung membuat suratnya itu di dalam e-office. Bapak Ibu melakukan revisi, koreksi, approve dan sebagainya pun dalam e-office. Nah, namun demikian untuk surat keluar template ini belum akan di-launching terlebih dahulu karena kita masih melakukan perapihan-perapihan. Tapi pada prinsipnya template ini sudah bisa dimanfaatkan. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 3 itu kita skip ya, sebab itu untuk nomor 2 itu biasanya dilakukan untuk sekretaris dan admin unit bisa melakukan double peran atau dan yang ketiga adalah sign BSRE ini kita gunakan oleh para pimpinan. Karena apa kepimpinan? Karena saat ini yang akan coba kita beri fasilitas untuk melakukan tanda tangan secara elektronik tersertifikasi adalah untuk level pimpinan. Namun tidak menutup kemungkinan apabila Bapak Ibu nanti ke depannya memerlukan tantangan BSRE, kita akan coba melakukan pendaftaran juga ya dengan tentu dengan alasan dan yang dapat kami terima gitu Bapak Ibu. Selanjutnya yang keempat Bapak Ibu ini adalah surat rahasia. Ini adalah fitur baru Bapak Ibu surat rahasia ini ya. Jadi kalau dulu surat rahasia itu tidak bisa digunakan di e-office yang 3.0. Kenapa? Karena bisa dibuka oleh siapa saja. Namun dengan fitur yang baru yang 4.0 ini harapannya surat rahasia ini tidak bisa dibuka jika memang bukan ya yang berhak menerimanya gitu kan. Seperti itu. Jadi eh, sekretaris hanya bisa melihat metadatanya dari siapa, judulnya apa, tapi isi dokumennya, isi filenya itu nggak bisa dilihat. Baik, yang kelima itu one search. One search ini menjawab ya, menjawab dari permasalahan-permasalahan yang selama ini sering kali muncul, Bapak Ibu ya, sering kali muncul yaitu eh, ketika mencari surat itu kadang-kadang kita lupa apakah ada surat masuk
ada di surat keluar, disposisi, atau di mana dicari satu persatu dan nggak ketemu gitu kan. Nah, dengan one search ini diharapkan sekali mencari itu di semua menu bisa langsung diperoleh sesuai dengan keywordnya. Kemudian yang keenam adalah filter dinamis. Nanti kita bisa melihat kemudahan untuk melakukan filterisasi ya. Kemudian tujuan unit otomatis. Nah, ini Bapak Ibu seringkali eh, s- ada yang terlupa. Rasanya sudah di checklist unit kerjanya, tapi ternyata lupa, rupanya tidak ada gitu kan. Nah, tidak ada terchecklist unit kerja tujuannya sehingga suratnya tidak sampai. Maka Bapak Ibu menghubungi Nabudini dan menghubungi saya atau menghubungi saya untuk membantu menambahkan unit kerja. Nah, nanti kalau di sistem yang baru ini, apabila memilih unit kerja, apabila memilih pejabatan atau seseorang, maka otomatis unit kerjanya akan tercentang atau terpilih, Bapak Ibu ya. Nah, namun demikian, di sini untuk eh, apabila ada tujuannya ya, ada tujuan unit kerja seseorang atau pejabatnya itu double, misalnya orang itu berada di dua tempat nih, misalnya contohnya mau kirim ke Pak Usep. Nah, Kepala Usep itu ternyata terdaftar di Biro Adum dan Sekretaris Institut. Maka ketika milih kepala biro, maka akan tercentang dua, yaitu di Biro Adum dan di Sekretaris Institut. Seperti itu. Nah, nanti kalau memang Bapak Ibu tujuannya kepada Biro Adum saja, maka itu cukup eh, di, an- eh, di disilang ya atau dihapus saja sehingga tidak masuk ke sekelas institut. Nah, yang kedelapan ini grouping Bapak Ibu. Grouping itu kayak gimana? Eh, ini apabila Bapak Ibu akan melakukan disposisi, misalnya karena ini grouping ini bisa disposisi, bisa distribusi Bapak Ibu ya, bisa juga kirim surat keluar. Nah, grouping ini ketika membuat grup nanti cukup sekali membuat grup. Nah, kalau ini personal berarti Bapak Ibu cukup untuk Bapak Ibu saja. Misalnya akan bikin grup apa ya kalau kalau personal misalnya kalau mungkin Bapak Ibu dosen ada grup project tertentu misalnya gitu kan. Nanti Bapak Ibu bisa memilih atau mungkin grupnya udah dibikin tuh oleh admin unit misalnya ada grup untuk apa tujuannya itu untuk para kaprodi. Nah, nanti Bapak Ibu misalnya itu juga bisa melakukan untuk para kaprodi ya Bapak Ibu ya. Tinggal pilih grupnya nanti otomatis semuanya akan masuk yang sudah dibikin. Lalu ini ada fitur tambahan yang sudah disediakan Bapak Ibu. Jadi ini ada fitur discuss atau diskusi. Itu bisa melakukan diskusi dalam artian hal di sini bisa melakukan komunikasi secara teks, komunikasi secara audio maupun komunikasi secara video. Ini bisa langsung pilih orangnya bisa juga boleh atau nanti juga per apa nama per dokumen ya Bapak Ibu ya. Baik, nomor 10 itu adalah dashboard dinamis ya. Dashboard dinamis ini nanti mudah-mudahan dicontohkannya Mas Faisal nanti di itu ya, di kita mainnya di dashboard ya kalau supaya lebih mudah gitu kan. Dashboard seperti apa gitu kan. Dijelaskan di dashboard dahulu supaya lebih mudah eh, memanfaatkan e-office ini. Kemudian yang sebelas kalender ini pun fitur tambahannya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang kalender ini otomatis bisa melakukan penambahan aktivitas atau apabila Bapak Ibu membuat surat keluar kemudian menggunakan template dan dipilih misalnya undangannya hari Senin tanggal 10 Desember misalnya, maka dan didistribusikan kepada Bapak Ibu, maka di tempat Bapak Ibu tanggal 10 Desember itu sudah ada otomatis agenda tempat Bapak Ibu ya di kalender. Nah, mirip seperti Google Calendar. Kemudian notif atau reminder ini otomatis ada penugasan pada SK. Nah, ini nomor 13 Bapak Ibu. Nomor 13 ini mungkin tidak semua orang pernah melakukan atau menjadi PIC ya, PIC sebuah SK. Tapi apabila ada yang mendapatkan PIC sebagai SK itu maka Bapak Ibu nanti diharapkan akan melengkapi ya metadata tertentu. Misalnya SK-nya itu adalah SK terkait dengan penugasan kegiatan tim A misalnya tim apalah misalnya atau nah nanti di situ mohon diisikan nanti misalnya ad hoc misalnya namanya siapa jabatan sebagai apa misalnya ketua anggota atau sekretaris gitu Bapak Ibu ya
Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu akan memilih ini masuk ke indikator yang mana. Indikator ini akan sangat berpengaruh, terutama untuk Bapak Ibu dosen ya, akan sangat berpengaruh indikator ini untuk kinerja ya Bapak Ibu ya, karena ini akan ditarik langsung ke pusat data, dari pusat data nanti akan diolah oleh pusat data dan masuk ke HRIS Bapak Ibu. Ya, nomor 14 ini untuk ranahnya dari admin unit. Nah, Bapak Ibu tadi di awal saya sudah menyampaikan untuk silahkan mencoba login ya Bapak Ibu, login kemana? Login ke ini ya Bapak Ibu alamatnya staging strip eoffice.itb.ac.id. Mohon silakan Bapak Ibu silakan akses dulu alamat ini staging strip eoffice.itb.ac.id. Oke, sambil tunggu Bapak Ibu ya. Sudah muncul ya Bapak Ibu ya yang di internal ITB. Kalau yang di luar ITB mungkin bisa menggunakan VPN. Tapi nanti kalau sudah live kita nggak perlu pakai VPN. Nah, Bapak Ibu seharusnya nanti bisa login menggunakan SSO gitu kan. Klik login SSO harusnya bisa masuk. Nah, apabila ada yang belum masuk, nah nanti Bapak Ibu bisa menghubungi admin unit Bapak Ibu ya. Ini adalah daftar admin unit yang sudah ada Bapak Ibu. Ini untuk MWA, misalnya ada Bu Heni, Nat Akademik ada Bu Sofi, Rektor ada Ibu Emma, Sekretaris Institut WR, kemudian fakultas-fakultas ini ada ya Bapak Ibu. Nah ini sudah 2 kali Bapak Ibu ya untuk admin unit mendapatkan pelatihan. Jadi kalau ada yang nggak bisa masuk, kemudian ada yang Bapak Ibu masih belum jelas hasil dari sekarang ini bisa nanyakan kepada admin unit Bapak Ibu. Nah ini admin unitnya seperti ini ya. Nah ini. Ini sampai nomor 50 LPIT Lembaga Pengembangan Ilmu dan Teknologi ya. Ini ada Ibu Dini Yulianti Ramedan. Ini adalah admin unit Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa meminta ditambahkan kalau nggak bisa masuk atau bertanya apabila ada hal-hal yang kurang jelas Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan hal-hal umum yang terkait dengan e-office. Nanti kita akan langsung masuk ke praktek Bapak Ibu ya. Nanti praktek ini mulai dari em, membuat surat keluar ya Mas Faisal ya. Buat surat keluar, nanti kemudian seolah-olah udah menerima surat masuknya. Nah, nanti kemudian Bapak Ibu bisa melakukan respon dan sebagainya. Mangga untuk selanjutnya kami persilakan ke Kang Faisal ya untuk melanjutkan prakteknya. Oke, baik. Terima kasih Pak Puji atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Jadi untuk mempersingkat waktu mungkin saya akan share screen. Oke. Nah, jadi ini adalah halaman yang tampil ketika kita masuk kepada situs staging e-office.ac.id. Oke, jika masih ada yang kebingungan, Pak, ketika masuk ke dalam staging e-office, itu ada 2 database ya saat ini ya. Ada e-office saja, ada yang e-office production. Nah, oke. Nah, tadi tampilannya mungkin seperti ini. Kedepannya yang e-office ini mungkin tidak ada. Ini ada karena selama masih masa develop, Pak. Jadi untuk uji coba sistem, kemudian fitur-fitur baru, nah itu ada di e-office. Nantinya ketika go live, kita akan menggunakan yang e-office production. Jadi mungkin untuk kesempatan siang ini kita akan menggunakan database e-office. Oke. Nah, tampilan depannya kurang lebih seperti ini. Nah, ke depannya email dan password sampai dengan login ini tidak kita pergunakan, Pak. Nanti semua user diarahkan masuk dengan akun SSO. Oke. Jadi untuk masuk dengan akun SSO, nah tampilannya akan seperti ini mungkin Pak. Bisa kita sama-sama masuk dengan akun SSO. Nah tampilannya akan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu
bisa memasukkan akun SSO masing-masing Pak di sini Pak. Oke, Secara spesial. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya nih, ini Mas Faisal tuh buka dua tab ya, tab sebelah kiri dan tab sebelah kanan. Ya, Nah, kalau Bapak Ibu sudah login nih di Office yang lama, yang 3.0, sudah login posisinya, kemudian sekarang masuk ke Office 4.0, ini di sebelahnya, tabnya ketika Ibu masuk dengan akun SSO, maka harusnya udah otomatis masuk Bapak Ibu. Nggak perlu masukin username dan password lagi. ya, Harusnya seperti itu. Oke, mangga lanjut Mas Faisal. oke. Oke, jadi untuk demo kali ini, karena saya tidak punya akun SSO-nya, Bapak Ibu, maaf. Jadi mungkin saya akan menggunakan fitur yang ada di depan, menggunakan email dan password. Jika masih ada kesulitan masuk dengan akun SSO, mungkin untuk saat ini kita bisa menggunakan email. Nah, untuk saat ini passwordnya kita settingnya angka 1 Bapak Ibu yang masih kesulitan masuk dengan akun SSO, bisa menggunakan fitur yang di depan. Kita perlu memasukkan email dan passwordnya angka 1, kemudian enter. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam aplikasi Office itu. Seperti itu, Bapak. Jadi, tampilan pertamanya ketika kita membuka sistem adalah yang muncul pertama itu adalah dashboard personal, Bapak Ibu. Di mana dashboard personal itu yang kita munculkan ada kotak disposisi baru. Jika mendapat disposisi, kemudian ada surat masuk baru. Jika kita mendapatkan surat masuk yang berasal dari surat yang dibikin oleh unit kerja tertentu, kemudian surat tembusan baru, jika kita dikirimkan surat, tapi kita sebagai tembusan, maupun ada dokumen hukum. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya, Bapak Ibu. Oke, kita akan saya jelaskan satu persatu mungkin. Nah, di sini sebelah kiri ada menu e-office, bisa kita sama-sama klik, Pak. Oke, nah, ini tampilan awalnya untuk menu e-office. Di atas ini ada menu besar namanya naskah dinas, ada surat sign, FAQ, dan juga ini search. Nah, pertama saya contohkan user personal membuat surat untuk ditujukan kepada penerimanya siapa. Nah, untuk melakukan hal itu bisa kita klik naskah dinas, Pak. Nah, kemudian ada surat keluar personal, bisa kita klik ya, Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah halaman view list nanti. Yang muncul, data-data yang muncul di sini adalah data-data yang nantinya Bapak atau Ibu masing-masing itu buat. Misalnya saya membuat surat keluar 10, berarti yang muncul hanya surat yang saya buat saja. Saya tidak bisa melihat surat dari orang lain. Seperti itu kurang lebihnya. Saya contohkan, Bu. Mari kita klik tombol buat. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di sini ada field, kita bedah satu-satu. Ada field namanya nomor surat. Ini otomatis, Bapak Ibu, menghitung secara otomatis. Jadinya yang sudah dibuat oleh unit dan saya itu adalah totalnya 15 surat. Jadi ketika saya membuat surat keluar baru, dia akan otomatis plus 1. Jadi nomor surat yang saya dapat saat ini adalah nomor 16. Kemudian kode pejabat, karena saya sedang ada di bawah Biro Administrasi Umum dan Informasi, maka kode pejabatnya hanya muncul satu, Bapak Ibu, Kepala Biro Adum. Jika dipilih, otomatis penandatangan surat akan terisi otomatis oleh kode pejabatnya, nama pejabat.
Kemudian ada kode perihal Bapak Ibu, yang kalau kita klik, ini muncul ada perihal-perihal. Nah, jika ingin mencari lebih dari yang ditampilkan, bisa kita klik cari lebih. Nah, di sini ada perihal yang sama dengan aplikasi yang sebelumnya, Bapak Ibu. Bisa juga kita ketik saja misalnya mahasiswa. Nah, di sini ada kita nge-refer pencarian berdasarkan nama mahasiswa apa saja di sini. Bisa kita pilih. Saya pilih registrasi mahasiswa. Kita isi perihalnya. Oke. Kolom deskripsi secara default itu akan mengikuti isian dari perihal Bapak Ibu. Nah, tapi ini bukan baku ya. Jadi isian deskripsi ini bisa kita ganti. Misalnya deskripsi ini. Nah, seperti ini mungkin. Oke. Nah, kemudian ada sifat surat. Sifat surat ini tergolongkan menjadi 3. Ada biasa, segera, dan rahasia. Untuk biasa dan segera, ini tidak terlalu besar perbedaannya, Bapak Ibu. Nah, ini hanya flag saja. Nah, kalau rahasia ini yang bisa melihat isi surat, itu hanya si pembuat surat dan penerima surat. Nah, sekretaris-sekretarisnya yang nantinya mendistribusikan suratnya, itu tidak bisa melihat isi suratnya, Bapak Ibu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk tipe template. Tipe template tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Puji, kita mempunyai 2 model uh, dokumen untuk melakukan pembuatan surat keluar, yaitu dengan template yang sudah disediakan secara baku, dan juga kita bisa menggunakan PDF. Nah, untuk saat ini karena template-nya masih under development, Pak, masih kita rapih-rapihkan, jadi kita untuk saat ini kita coba untuk pakai yang bentuknya PDF ya, Pak. Oke, kita pilih bentuk PDF. Nah, jika PDF dipilih, akan muncul satu field yang berbeda, namanya skip sign. Skip sign ini apa? Skip sign ini dipakai jika kita sudah mempunyai dokumen yang sudah tertanda-tangani eh, tanda tangan basah, kemudian di PDF-kan dan akan dikirimkan. Jadi ketika kita memilih skip sign, dia tidak melewati alur pemeriksaan oleh verifikator satu, kemudian tidak dilakukan tanda tangan digital. Nah, itu fungsi dari skip sign. Tapi kalau skip sign-nya tidak kita pilih, tidak kita checklist, maka dia melakukan melalui proses verifikasi, kemudian akan ditandatangani digital uh, yang sudah bekerja sama dengan BSRE. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Untuk saat ini kita coba untuk metode yang skip sign dulu. Nah, kemudian di sebelah kanan, ini kami golongkan menjadi 2, Bapak Ibu. Jadi ada isian untuk kolom tujuan, nah, kolom tujuan, dan juga ada kolom tembusan. Ini untuk membedakan saja sebenarnya. Jadi yang kita isi itu sifatnya dia tembusan atau tujuan. Kurang lebihnya seperti itu. Kita bedah satu persatu mungkin. Ada di tujuan itu namanya grup tujuan. Fungsinya apa grup tujuan? Jadi kalau misalnya kita akan mengirimkan surat ini misalnya untuk seluruh
fakultas yang ada di ITB. Contohnya kurang lebih seperti itu. Bisa saja caranya eh, dengan mengisi unit penerima misalnya. Misalnya seperti ini, nanti kita pilih satu-satu, tapi akan lumayan memakan waktu, Bu. Nah, Pak Bu ya. Jadi fungsinya grup tujuan itu adalah kita membuat satu grup, contohnya seperti ini ya. Nah, saya akan membuat satu buah grup yang isinya, ini ada tipenya surat, distribusi, disposisi. Surat itu ada yang akan kita gunakan pada surat keluar. Distribusi itu adalah yang akan kita gunakan pada saat nanti pendistribusian surat. Sedangkan disposisi yang akan kita gunakan nanti pada saat pendisposisian surat. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk saat ini saya contohkan untuk yang penggunaannya di surat keluar saja. Nah, yang seperti yang tadi eh, kita akan coba buat, Bu. Jadi kita akan coba buat untuk seluruh fakultas ya. Nah, misalnya fakultas itu. Kalau dosen, oh, kita tambahin. Oh, loading. Sebentar, Bapak Ibu. Oke, masih ada kendala. Jadi di yang grup tujuan untuk sementara sedang dibenahi. Nanti kita akan coba kembali setelah dibenahi. Jadi yang ini kita skip dulu. Oke, kita akan mengisi mulai dari jabatan atau nama atau unit penerima ya, Bapak Ibu. Ini sifatnya tidak perlu semua diisi. Ini sesuai kebutuhan saja. Misalnya, saya mau mengirimkan surat untuk seseorang yang sedang menjabat sebagai ketua SPI misalnya. Nah, ketika jabatan ketua SPI ini dipilih, otomatis kolom nama penerima terisi, kemudian unit penerima terisi juga Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau langsung merujuk pada nama penerimanya, misalnya saya mau mengirimkan kepada Pak Puji misalnya. Nah, secara otomatis jabatannya Pak Puji di sini tidak tercantum, tetapi tercantumnya ada di nama dan juga unit penerima. Nah, apa yang terjadi kalau hanya unit penerimanya saja yang diisi? Misalnya saya mau kirim kepada MWA, Majelis Wali Amanat. Oke, maka jabatan penerima dan nama penerimanya tidak ikut bertambah, Bapak Ibu. Tetapi secara default, ketika unit penerimanya saja diisi, maka surat tersebut akan ditujukan kepada kepala unit eh, pada unit kerja tersebut. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Saya contohkannya, saya kirim ke ini, based on nama aja mungkin. Puji. Oke, nah ini kita contohkan. Ini untuk user tujuannya Bapak Ibu. Nah, untuk tembusannya konsepnya sama, kurang lebihnya sama dengan user tujuan ya. Jadi yang diisi bisa jabatannya, bisa namanya, bisa unitnya. Seperti itu. Mungkin tembusannya saya contohkan kepada Kepala Biro Adu mungkin. Nah, seperti ini. Ini untuk tembusannya. Kemudian ada kolom pembuat surat dan asal surat ini otomatis terisi. Kolom membuat surat setelah surat ini disimpan. Oke, kita simpan.
Nah, ketika kita simpan, otomatis sistem akan generate nomornya Bapak Ibu. Nah, mekanisme kepada PDF adalah, jadi kita akan membuat surat dulu, kemudian mengisi data, kemudian kita melakukan simpan data. Nah, nantinya nomor ini akan dicantumkan kepada dokumen yang sudah dikerjakan secara Word, kemudian di-save dalam bentuk PDF, kemudian baru bisa diuploadkan pada dokumen e-Office. Yang sudah ditandatangani tentunya ya Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya seperti itu mekanismenya. Untuk pembuatan surat. Nah, saya contohkan ini dokumen yang ceritanya sudah tertandatangani. Misalnya ini. Saya simpan, saya confirm. Oke. Statusnya berubah menjadi terkirim, send, kepada Pak Puji dan juga kepada Pak Usep. Di mana yang akan menerimanya adalah sekretaris unit kerja masing-masing sebelum nanti didistribusikan kepada user-usernya ya, Pak Puji dan juga Pak Usep. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya setelah surat keluar ini terbentuk, saya akan coba demokan menggunakan usernya Pak Puji, ceritanya sebagai user personal. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya coba contohkan. Oke. Oke, ini Pak Puji sebagai personal. Ki baru udah kabaran Ki. Udah di ya. Kita bisa menuju ke e-Office dulu mungkin. Ada naskah dinas, kemudian surat masuk tujuan utama. Oke. Sebentar, jadi ini akan didistribusikan oleh sekretaris kepada Pak Puji. Untuk yang mekanisme distribusian oleh sekretarisnya mungkin tidak akan saya jelaskan. Itu di belakang layar saja. Nanti seolah-olah surat sudah diterima oleh Pak Puji. Nanti saya contohkan. Sebentar Bapak Ibu. Ya. Ya, sambil nunggu Bapak Ibu ya. Ini kalau yang masih ada yang belum bisa login ya, untuk saat ini dicobanya mungkin pakai cara yang kedua ya. Cara yang kedua bagaimana? Itu Bapak Ibu memilih database-nya dahulu di Office, kemudian masukin ke email, passwordnya angka satu ya, angka satu, kemudian login. Itu sementara saat ini Bapak Ibu ya. Nanti sambil yang sekarang bisa login dulu, nanti sambil berjalan dicoba untuk memanfaatkan yang akun ITB-nya. Sudah, Mas Faisal? Ya, lanjutkan. Oke, jadi di sini sekretaris sudah eh, mendistribusikan suratnya kepada Pak Puji. Nah, ketika user Pak Puji mendapatkan distribusi, akan muncul notifikasi Bapak Ibu. Notifikasinya bisa muncul di kolom percakapan. Nah, yang ini paling atas ya. Nah, itu semenit yang lalu. Atau bisa juga kita lihat notifikasinya ada di kolom diskusi. Di yang paling bawah. Nah, yang ini. Nah, yang tampil ini adalah notifikasi. Kurang lebihnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada dua mekanisme dari kolom percakapan atau dari
button diskusi, menu diskusi ini. Oke, atau yang lebih simpelnya kita bisa melihat dari dashboard Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa klik dashboard. Jika sudah dilakukan distribusi, maka kolom surat masuk baru dia akan memunculkan sequence surat berapa yang diterima oleh user tersebut. Nah, di sini tercantum surat masuk barunya 1, berarti Pak Puji mendapatkan surat masuk baru sebanyak 1 surat. Bisa kita klik. Berarti ini adalah surat yang tadi diterima ya. Nah, di sini ditandai dengan huruf tebal, Bapak Ibu. Tandanya apa? Tandanya surat tersebut belum terbaca. Gitu. Nah, ini akan menjadi tidak bold ketika sudah dilakukan respon. Nah, kalau sudah respon, otomatis terbacanya menjadi terchecklist dan dia akan merubah tampilan di depan ini ya. Kita contohkan. Saya klik. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Surat yang akan diterima oleh Bapak Ibu nantinya sebagai personal. Di mana status awalnya itu adalah belum selesai. Artian belum selesai di sini adalah belum dilakukan proses sama sekali. Sebelum saya uh, mendemokan konsep buttonnya, mungkin bisa kita lihat di form ini, kita bisa melihat ini preview dari suratnya. Kurang lebihnya seperti ini. Kemudian ini adalah metadatanya. Metadatanya ini tadi source dokumennya. Dia dari surat keluar nomor sekian. Perihalnya adalah pendaftaran mahasiswa. Tanggal suratnya tanggal berapa, tanggal diprosesnya tanggal berapa. Tipe suratnya biasa. Oke. Nah, sekarang kita akan coba melakukan proses terhadap surat ini. Proses. Oke. Nah, di proses ini eh, mekanismenya ada 2, Bapak Ibu. Jika eh, user tidak mempunyai atau tidak diberikan wewenang untuk melakukan disposisi, maka responnya hanya sampai dengan button diproses, kemudian melakukan button menekan tombol selesai untuk menyelesaikan dokumen ini. Tetapi jika user tersebut memiliki wewenang untuk disposisi, nah ini saya contohkan jika Pak Puji diberikan uh, akses supaya bisa mendisposisikan surat. Oke, nah tampilannya mungkin akan seperti ini Bapak Ibu. Hmm, bentar. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jika Pak Puji diberikan akses untuk bisa melakukan disposisi. Jadi akan muncul button tambah disposisi dan juga kirim disposisi. Kurang lebihnya ya, seperti itu Bapak Ibu. Pak Puji mungkin ada tambahan untuk penambahan disposisi udah.
Oke. Eh, ini saya demokan kalau misalnya user tersebut bisa disposisi dulu. Kalau user tersebut bisa disposisi, nah di sini ada kolom disposisi. Di sini nantinya akan menampilkan list-list user yang akan dilakukan disposisi surat. Caranya seperti apa? Nah, di sini ada tambah disposisi. Nah, ada namanya custom group tujuan. Konsepnya mungkin sama seperti yang tadi di surat keluar, Bapak Ibu. Cuman mungkin masih ada sedikit kendala tadi. Nah, kemudian ada nama penerima. Nah, nama penerimanya itu yang muncul hanya eh, di unit tersebut saja. Misalnya ini saya Pak Puji sedang berada di Sekretariat Institut, maka hanya user-user yang berada di Sekretariat Institut saja yang datanya muncul. Seperti itu. Misalnya, Pak Puji akan mendisposisikan kepada Ibu Elis dengan instruksinya mohon mewakili pada pertemuan tersebut. Misalnya seperti itu. Kemudian ada tembusan atas nama misalnya Ibu Yesi dengan instruksi file diarsipkan. Nah, kurang lebih seperti ini kita tambah. Maka datanya akan muncul pada kolom disposisi dengan tipe tujuannya tertera, yang mana yang tujuan, yang mana yang tembusan. Nah, kurang lebih mekanisme pendisposisian jika user diberikan akses bisa mendisposisi seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau usernya tidak mempunyai akses untuk mendisposisi, berarti setelah diproses, nah, setelah dilakukan proses, boleh di oh, ini saya coba hide dulu supaya tidak rancu. Oke. Nah, buttonnya hanya selesai, maka setelah tadi dilakukan diproses, jadi user hanya tinggal menekan tombol selesai. Nah, catatan selesainya apa? Ini bisa diisi Bapak Ibu. Mungkin catatannya saya isikan gini. Saya laksanakan. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian selesai. Nah, catatannya akan muncul di bawah. Baik, akan segera saya laksanakan. Oke. Kemudian, setelah kita menekan tombol selesai, ini opsional mungkin. Setelah kita merespon seperti itu, kita merespon jawaban, bisa juga user personal tersebut mengirimkan surat balasan. Jadi dari surat yang diterima, memberi respon dengan mengirim surat kembali. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menekan tombol reply surat Bapak Ibu. Ketika kita menekan tombol reply surat, nah, sistem akan mengenerate surat baru. Perbedaannya apa? Perbedaannya, eh, kalau tadi kita membuat surat, semua fieldnya itu kosong ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mengisikan dulu. Nah, kalau misalnya kita reply surat, ini otomatis ada beberapa field yang sudah terisi otomatis. Dia merefer dari surat yang awal. Contohnya, karena yang tadi mengirimkan itu atas nama Kepala Biro Adu, bukan pembuat suratnya, tapi eh, dari unit kerja mana surat tersebut berasal, dari BAI, maka yang tercantum penerimanya adalah kepala unit, penerimanya Pausep, dan sebagainya. Nah, tadi karena tembusan diisinya Pausep, makanya muncul juga di tembusan. Perihalnya sama seperti tadi, registrasi mahasiswa,
Begitupun dengan perihal dan deskripsinya, sama seperti surat yang tadi kita buat di awal. Yang perlu kita isi adalah kode pejabatnya. Nah, kemudian dokumen surat balasannya seperti apa. Nah, ini saya contohkannya menggunakan PDF lagi dengan metode skip sign. Nah, oke. Ini kemudian kita simpan untuk mengenerate nomor dokumen dulu. Oke. Setelah itu baru kemudian kita unggah berkas, kemudian kita uploadkan buktinya. Ini aja bisa. Oke, kita simpan, kemudian confirm. Nah, dan seperti itulah mekanisme untuk memberikan respon dengan cara membalas surat. Seperti itu. Nah, di sini ada kolom surat balasan, di sini muncul nomor surat balasan yang tadi kita buat. Yang kalau diklik, dia akan membuka preview dari surat yang tadi kita buat. Kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu, Pak Puji ada tambahan mungkin? Oke, nah saya menggarisbawahi aja Bapak Ibu ya sedikit. Coba di tadi surat masuk di surat masuk tujuan Mas Faisal. Surat masuk tujuan, oke. Nah, ya Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah dapat ya bagaimana kita menerima surat. Jadi suratnya itu sudah ada tempat kita karena personal ya posisinya. Jadi ada tempat menu di Bapak Ibu. Kemudian kita bisa melakukan balasan surat. Nah, itu ketika membalas surat, maka otomatis statusnya selesai itu, Bapak Ibu ya. Kalau yang awal statusnya itu adalah draft, belum selesai dan sebagainya, karena udah dibalas, maka selesai. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan mengecek misalnya ada surat yang sudah dibuat, kemudian apa namanya surat kita terima dan diminta kita untuk membalas. Balasan lewat mana kadang-kadang kita lupa, kita ini otomatis Bapak Ibu ya bisa mengetahui oh ternyata ini udah dibalas dengan surat yang ini. Untuk melihatnya tinggal diklik ya Pak Faisal tadi ya, diklik suratnya. Ya. Kemudian nanti di bawah ada informasi bahwa Bapak Ibu sudah membalas dengan surat balasan nomor berapa. Nah, nomor itu. Sekian. Kalau diklik itu bisa. Bisa diklik. Nah, ini muncul surat Nah, yang tadi kita buat, Pak. yang sudah dibuat ya. Jadi Ya. Bapak Ibu saya bingung nyari kalau misalnya ada surat mohon konfirmasi kehadiran atau mungkin surat apalah gitu kan nanti mohon misalnya ada sekarang ini akhir tahun lagi tren ya. Tren itu surat permohonan untuk pembuatan laporan misalnya itu kan laporan itu dibalas. Nah, nanti dibalas itu otomatis Bapak Ibu bisa membalas surat laporan itu. Nah, untuk yang terkait dengan perihal, Bapak Ibu bisa menambahkan atau mengedit sedikit ya isi perihalnya. Nanti tapi Bapak Ibu sudah otomatis, oh surat ini kalau merasa belum menerima, berarti tinggal dicek. Ini udah dibalas kok dengan surat yang ini. Akan kelihatan Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, sebelum lebih jauh, Mas Faisal dijelaskan yang posisi channel sama tracking tuh. Oh ya, Oke, oke. ya, maka. Oke, jadi kalau kita bergerak ke atas, Bapak Ibu, nah di pojok kanan, di sini ada dua menu ya. Satu ada channel, satu ada surat tracking. Fungsinya mungkin untuk channel, nah ini jika kita akan melakukan diskusi terkait dengan surat yang kita dapat. Misalnya antara Bapak Ibu dengan si pendistribusi surat atau user yang dilakukan pendisposisian. Nah, itu bisa kita diskusi di channel ini, Bu. Misalnya, ini saya klik. Nah, sistem akan otomatis generate gitu kepada halaman nah ini TSI 2023 sesuai dengan nomor surat tadi. Oke. Jadi ini Oke. otomatis terbentuk ya. Nah, mungkin bagusnya contohinnya misalnya disposisinya ke beberapa orang. Jadi biar ketahuan Mas Faisal ya. Oke. Kita coba disposisi ya Bapak Ibu ya. Biar kelihatan nanti misalnya Bapak Ibu itu fungsinya itu buat apa. Jadi ketika akan ngebalas surat kan mungkin kita perlu komunikasi, diskusi dan sebagainya. Nah, berarti orang yang mendapatkan surat itulah yang akan coba berdiskusi atau komunikasi.
Oke, jadi Oke, nanti sebentar. nanti bisa bisa Oh, langsung ini otomatis coba. itunya membahas pembalasan surat ini nih kira-kira seperti apa gitu kan. Atau mungkin udah dibalas maka yang mana gitu. Jadi itu ada historisnya, fokus kepada dokumen tersebut gitu Bapak Ibu, tidak kemana-mana gitu. Seperti itu. Oke. Nah, kalau di sebelahnya itu ada surat tracking Bapak Ibu. Nah, surat tracking itu untuk melakukan tracking ya isi dari disposisi tadi. Nah, aja isinya apa saja gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu yang belum bisa login untuk saat ini disarankan ya. Jadi silakan menggunakan username akun ITB, misalnya puji@itb.sid, passwordnya 1. Nah, kalau masih belum bisa juga nanti mohon diinfokan emailnya apa, usernya apa gitu. Surat buat keluar atau bebas. Oke, sebentar. Saya akan coba oleh Mas Jaya akan coba dibuatkan surat keluar baru yang ditujukan oleh kepada Pak Puji. Nanti kita akan coba disposisi dari surat baru tersebut. Sebentar ya Bapak Ibu. Atau kalau nggak disposisi ulang mungkin bisa disposisi ulang. Karena udah selesai Pak. Oh, udah Karena udah selesai. selesai. Oke. Oke, sambil nunggu mungkin yang tracking itu gimana Mas? Jadi yang tadi kan tracking ketika Bapak Ibu membuat surat gitu kan. Itu gimana tuh tampilannya di trackingnya kira-kira? Oke. Kalau untuk surat tracking, nah misalnya ada menu surat tracking yang kalau kita klik, nah di sini akan munculnya ketika kita mendisposisi Bapak Ibu. Jadi ketika kita disposisi bisa melihat dokumen yang sudah kita disposisikan ini statusnya apa, sudah dikerjakan atau sudah kita lihat progresnya sampai mana. Nah, itu bisa kita ketahui. Mungkin kita tahunya akan kebacanya ketika kita melakukan disposisi. Jadi sebentar kita akan coba contohkan setelah kita melakukan disposisi ya. Kalau surat yang lain coba surat masuk tuh surat masuk e-office, e-office. Oke. Oke, naskah dinas. Sekali. Nah, surat keluar. Oh, nggak ada lagi cuma Oh satu. ini Oke. Biron, Biron. Ah, oh di sini ada mungkin. Ah ini. Nah, ya. Nah Oke. misalnya ini, misalnya ini kita proses. Nah kemudian Pak Puji bisa menambahkan disposisi, misalnya kita tambah disposisi, misalnya kepada Ibu Vivian, instruksinya mohon mewakili. Jangan Bu Oh, Pipin, jangan Bu Pipin. oh, Ke jangan. ini Ini ke aja. yang Ini lain. aja. Misalnya ke Moldina, Nah, ini aja. kemudian ke siapa Elia, misalnya Elia itu masih ada ya, harusnya udah nggak ada. Oke, itu An Anissa. Loading. Oh, udah nggak ada. Itu tuh. Ini ya, Oke bisa Anissa. tidak. Oke, ya udah itu buat latihan aja lah. Oke, boleh. Oke, kita tambah. Kemudian jika kita melakukan kirim disposisi, maka surat tersebut akan sampai di Anissa dan juga Maulidina. Kita kirim. Nah, statusnya berubah, Bapak Ibu, dari asalnya draft menjadi belum direspon. Nah, tandanya belum direspon itu suratnya sudah sampai di user tersebut, tapi belum dilakukan action apa-apa. Seperti itu. Nah, kita berbicara tadi mengenai channel. Nah, jadi ketika channel ini diklik, nah, otomatis akan tercreate kepada user-user yang tadi dilakukan disposisi. Jadi ini terkait sama Anissa dan juga Maulidina, di mana kita bisa melakukan diskusi terkait surat yang tadi bersama-sama. Seperti itu kurang lebihnya. Untuk fitur channel. Nah,
Untuk fitur surat tracking, nah ini seperti apa? Kita klik. Nah, trackingnya, oke, trackingnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat mengirim disposisi kepada Anissa, statusnya belum direspon, kategorinya disposisi. Nah, di sini ada Maulidina juga, statusnya belum direspon, kategorinya disposisi tujuan. Jika salah satu dari ini sudah melakukan respon, nah ini nanti warnanya akan berubah dan juga statusnya sudah bisa berubah. Nah, kita bisa memantaunya dari dua tempat, Bapak Ibu ya. Satu bisa dari surat tracking ini, bisa juga dari disposisi. Nah, dari kolom disposisi ini kita bisa melihat progresnya sudah sejauh mana gitu. Si penerima disposisi ini mengerjakan dokumennya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Untuk fitur yang channel dan juga surat tracking. Oke. Paling ini sambil itu Mas Jaya, sebenarnya Faisal pengen lihat kalau Ya Pak? diskusi itu kita lihat bisa melakukan komunikasi dengan teman yang lain juga nih di diskus ini. Ya, Misalnya ini di sini komunikasi dengan siapa yang lain tuh, jadi bisa milih tuh sebetulnya pesan langsung yang plus ya itu. ya, ya. Nah, di sini kita bisa membuat create channel sendiri, Bapak, untuk kita melakukan diskusi di luar surat yang tadi, misalnya. Ya. Jadi Atau kita, atau yang di bawah itu yang pesan langsung, bisa milih ke orangnya. Salah satu bawah pesan langsung. Bawah bawah bawah. Nah, oh ya, ini itu. ya. Itu bisa milih Nah, orang, misalnya Bapak Ibu apa namanya suratnya itu belum dibalas-balas sama siapa. Nah, nanti maka Bapak Ibu bisa langsung menghubungi, mengkontak gitu kan. Atau bisa juga via telepon atau via video. Tapi itu ini fitur fitur tambahan ya Bapak Ibu ya, bukan bukan fitur utama. Oke, lanjut ya. Mas Faisal. Oke. Nah, selanjutnya untuk user personal, mungkin akan saya contohkan di user Anissa Hida sebagai ceritanya user personal penerima disposisi. Oke, sebentar saya coba login dengan akun Anissa Hida. Oke, tampilan untuk Anissa Hida seperti ini. Di dashboard personalnya terlihat ada disposisi baru satu. Nah, notifikasinya seperti ini. Di kolom bubble chat ada, di menu diskusi juga ada. Nah, di dashboard pun ini bisa terlihat dia mendapat satu disposisi baru. Nah, ini kalau kita klik, sama seperti yang tadi didistribusikan oleh sekretaris. Jadi tampilannya untuk pertama itu bold, berarti itu yang belum dibaca. Kita klik. Nah, buttonnya berbeda dengan yang tadi distribusi ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi distribusi itu ada proses dan juga apa tadi ya, eh, pending kalau nggak salah. Nah, kalau sekarang buttonnya hanya ada satu, yaitu respon. Ketika user melakukan klik respon, nah, catatan di responnya apa? Misalnya, akan segera saya kerjakan, Pak, direspon. Nah, kemudian muncullah dua button baru.
yaitu reply surat dan juga selesai. Nah, mekanisme reply suratnya sama seperti tadi yang sudah saya coba contohkan Bapak Ibu ya. Ini saya coba contohkan kembali. Mekanismenya seperti ini. Nah, selanjutnya surat terkirim. Nah, seperti ini. Dan bisa kita lihat historinya juga bahwa Anissa Hida ini sudah melakukan respon dari surat balasan nomor sekian. Nah, kalau kita lihat di surat trackingnya, kurang lebihnya seperti ini. Ini tampilan dasarnya seperti ini, Bapak Ibu. Cuman bisa kita sederhanakan. Nah, kita mempunyai fitur namanya pengelompokan dan juga filter. Misalnya, kita ingin melihat data ini based on kategori. Nah, ini bisa bahwa dokumen disposisinya itu ada 7 ke siapa aja. Nah, jadi kita bisa melihat, oh ke Pak Puji disposisinya sudah selesai. Ke, ke Maulidina ini belum direspon, ke Ibu Vivin belum direspon, dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat juga di surat tracking ini. Seperti itu mungkin Bapak Ibu, Pak Puji, Bu Dini, mungkin ada tambahan. Oke, jadi ini waktunya sekarang sudah masuk pukul mana itu? Oke, ya udah masuk pukul 14.47 ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang ini Mas Faisal masuk ke yang Ya, kalau melengkapi metadata sebagai PICSK. oke, Oke. itu untuk Nah, JDIH ya. jadi ya betul. Jadi Bapak Ibu ada sedikit tambahan mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang dari 300 yang hadir ini ada 1-2 orang yang mungkin terbiasa mengisi atau mengusulkan memprakarsai terkait dengan suatu keputusan atau peraturan ya. Nah, biasanya kan Bapak Ibu diminta untuk mengisi atau mengupload ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan Bapak Ibu dengan yang sebelumnya. Jadi kalau misal yang SK itu nanti ada fitur baru tambahan di SK-nya itu yaitu kategori ya. Siap, udah siap. Di kategori ya, di kategorinya itu nanti ada yang apa namanya yang ad hoc gitu kan. MWA-nya. Dimana kalau ad hoc itu nanti akan ada informasi yang harus diisi yaitu tim ad hoc dan tim apa namanya indikator Bapak Ibu. Nah, indikator ini wajib ya Bapak Ibu ya. Sama tim ad hoc ini wajib. Kenapa? Karena ini akan menjadi indikator kinerja yang dicatat oleh HRIS karena nanti dari e-office ini akan masuk ke pusat data, dari pusat data masuk ke HRIS, kemudian akan dicek itu sebagai beban kerja dari dosen atau dari unit kerja Bapak Ibu. Oke, mangga Mas Faisal udah siap? Oke, oke Pak. Ya, mangga silahkan. Oke, jadi untuk melakukan pembuatan ini dokumen hukum ya untuk keputusan SK, menunya ada di Office Bapak Ibu. Kemudian ada namanya dokumen hukum. Nah, dia muncul eh, yang muncul ini adalah kalau semuanya diberi akses, maka semuanya akan muncul. Tetapi kalau hanya beberapa satu user itu hanya diberikan akses kepada keputusan saja, maka yang muncul hanya keputusan saja. Contohnya seperti ini mungkin. Tadi Anissa Hida, Ya. Yang melakukan saya setting adalah admin unit Bapak Ibu ya. Jadi admin unit yang akan ya, menentukan Bapak Ibu punya peran apakah untuk bisa melakukan membuat nomor misalnya atau juga bisa melakukan hanya bisa melakukan pengisian atau penginputan metadata saja. Nggak dilanjutkan. oke. Misalnya saya coba buat untuk keputusan.
Saya buat baru. Oke. Oke. Nah, buat ini bukan bukan tempat Bapak Ibu ya, itu yang membuat ini adalah dari sekretaris ya, Bapak Ibu ya. Hanya sekretaris yang bisa membuat. Kalau ini adalah melengkapi. Mungkin yang FSRD tadi Mas Faisal sebagai Bu Yuke aja. Oh, bujuk aja boleh. FSRD aja, FSRD nanti Bu Eh, atau Butina gitu mungkin. PIC-nya siapa tadi Butina mungkin ya. Mohon izin Butina pinjam dulu ya atau itu. oke, bujuk ke izin pinjam akun. Nah, ini untuk melengkapi. Oke. Terima kasih Bu Yuke. Nih, oke. Ada nggak tadi dokumen hukum? Ya, itu ya. Nah, itu yang draft tuh. Nah, yang draft itu kan yang nomor 1. Nah, anggap aja udah dibikin tadi kan. Nah, Ya. lalu melakukan selanjutnya gimana Mas Faisal? Oke, jadi nah konsepnya kurang lebih seperti ini, Pak. Yang tadi diterima itu yang statusnya sudah confirm ya. Ini saya coba confirm. Nah, jadi yang user terima itu adalah yang seperti ini. Statusnya confirm, di mana PIC bisa mengisi tanggal berlaku, tanggal berakhir, status dokumen, deskripsi kategori, kemudian bisa juga mengisi personil terdaftar, distribusi unit, seperti itu. Ini saya coba contohkan Bapak Ibu. Misalnya, kita isi tanggal berakhir dokumennya sampai kapan, katakan sampai Desember 2024. Seperti ini. Status dokumen. Status dokumen itu ada 3. Ada strip, itu menandakan dokumen tersebut baru. Ada juga mencabut atau mengubah. Nah, ini bisa kita pilih sesuai kebutuhannya. Deskripsinya ini seperti abstrak ya Bapak Ibu. Deskripsinya. Kemudian yang tadi dibicarakan Pak Puji, itu ada kategori yang kalau kita pilih, yang di sini ada namanya ad hoc team. Nah, perbedaannya apa Bapak Ibu? Perbedaannya ada di kolom yang di bawah ini. Kalau kategorinya kita bukan ad hoc, maka hanya muncul abstrak, personil terdaftar, distribusi personil, distribusi unit, dan juga dokumen terkait. Tetapi kalau kita pilih kategorinya ad hoc, maka akan muncul 2 tab baru, yaitu adalah ad hoc team dan juga indikator. Nah, ini tadi yang dibicarakan oleh Pak Puji bahwa ini wajib isi sifatnya. Nah, mungkin ini akan coba saya jelaskan satu persatu. Untuk abstrak, nah ini abstrak adalah bentuknya free text. Ini seperti abstrak yang sudah biasa Bapak Ibu buat mungkin. Ini saya contohkan isiannya adalah contoh abstrak. Ini tidak boleh kosong. Nah, kemudian ada ad hoc team. Nah, ad hoc team ini wajib isi. Misalnya saya isi Bapak Andri. Nah, NIP-nya otomatis terisi sebagai ketua. Kemudian Ibu Tina, sekretaris, misalnya seperti ini. Kemudian distribusi personel, jika nama yang akan didistribusikan tidak tercantum pada ad hoc team. Nah, misalnya saya mau menambahkan distribusinya kepada tadi misalnya Pak Puji saja. Misalnya. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk penambahan distribusi personil. Nah, kemudian ada namanya indikator yang tadi dibicarakan oleh Pak Puji.
Nanti penjelasannya mungkin akan disampaikan lebih lanjutnya oleh Pak Puji. Jadi kode indikator ini wajib pilih, wajib diisi Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada kodenya, ada indikator kinerja 5 dan 11. Misalnya ini bisa termasuk dua-duanya, bisa salah satu. Misalnya saya pilih yang indikator kinerja 5. Seperti ini. Nah, mungkin penjelasannya Pak Puji mungkin terkait indikator ini seperti apa ya? Oke, baik. Begini Bapak Ibu. Jadi untuk yang kaitan indikator dan ad hoc team ini sifatnya wajib Bapak Ibu ya untuk yang memang SK-nya ada anggota timnya gitu. Nah, ini kenapa wajib? Karena ini menjadi penilaian beban kerja dari masing-masing orang atau dosen gitu Bapak Ibu, terutama masuk ke high risk ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini hanya memang disediakan dua indikator, yaitu indikator 5 dan indikator 11. Mungkin Direktur Perencanaan ini akan lebih tahu ya mungkin Bapak Ibu terkait dengan indikator ini. Mungkin seperti itu. Jadi indikator ini memang kalau misalnya membuat SK apa? Misalnya kegiatannya itu berkaitan untuk pengembangan institusi. Nah, berarti dia masuk indikator yang mana? Atau misal terkait dengan kemahasiswaan, berarti dia akan masuk ke indikator yang 5, misal seperti itu. Atau misalnya ini berkaitan untuk apa namanya peningkatan capaian Renstra, berarti masuk ke indikator 11. Itu Bapak Ibu. Jadi indikator hanya ada dua, yaitu indikator 5 dan indikator 11. Silahkan dipilih masuk yang mana. Harusnya jadi satu SK ini walaupun banyak orang tetap indikatornya sama ya satu SK itu. Sedangkan masing-masingnya nanti beda. Nanti misalnya kalau untuk ketua dapat mungkin konversi di hari S ya nanti akan dapat konversi nilai berapa lah kira-kira seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon untuk yang ini perbedaannya dengan yang dulu adalah pada posisi ad hoc team dan indikator. Ini wajib Bapak Ibu ini ditunggu oleh tim dari Direktorat Pengembangan, dari WRURK, dari HRIS dan dari pusat data. Jadi Bapak Ibu tidak boleh terlupakan ya untuk ini ya indikator dan ad hoc team. Kalau misalnya ada yang belum kemasuk, adalah belum memasukkan, ini nanti akan ditanyakan, yang ditanyakan itu Bapak Ibu nanti khawatirnya gitu karena jangan sampai terlupa karena ini pada periode tertentu akan ditarik Bapak Ibu ke HRIS ya untuk penilaian. Oke, mungkin itu ya terkait dengan ad hoc team indikator. Dan nanti tidak hanya ad hoc team ya, mungkin nanti ada jenis SK yang lainnya, ada SK kepegawaian, ada SK pengangkatan dan sebagainya. Kita udah ada beberapa jenis-jenis SK. Nanti kalau ad hoc team kita simpan di atas. Nanti kalau yang lain-lain mungkin ada di bawah. Kalau misalnya bentuknya kepegawaian, pengangkatan misalnya SK pengangkatan atau SK terkait dengan mutasi misalnya, itu nggak perlu ad hoc team itu, nggak perlu masuk indikator juga itu mah memang untuk penempatan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Enggak dilanjut. Oke, maaf. Oke, jika semua isian sudah terisi Bapak Ibu, kemudian user bisa menekan button lengkap, di mana button lengkap ini adalah lebih seperti verifikasi terakhir lah sebelum dokumen SK ini menjadi final. Nah, ketika kita menekan tombol lengkap, oke. Nah, di sini muncul satu tab baru namanya dokumen. Nah, kenapa ini kita saya bisa katakan ini sebagai verifikasi terakhir? Nah, karena kalau misalnya kita lupa, ternyata kita langsung klik tombol final, nah, maka sistem akan menampilkan pesan seperti ini, Bapak Ibu. Klik lampiran belum terisi, tolong untuk melengkapinya. Yang menandakan bahwa dokumen ini tidak boleh kosong, dia sifatnya wajib untuk diupload. Seperti itu. Misalnya, ini dokumen SK terkait mungkin ya Bu ya. Contohnya ini mungkin. Nah, seperti ini.
Nah, jika dokumen sudah tercreate, sudah diupload, ketika kita menekan tombol final, maka status akan berubah menjadi final. Nah, bagaimana jika indikator tersebut ternyata salah input? Harusnya masuknya kategori indikator kinerja 11, tetapi yang tercantumnya kinerja 5. Nah, normalnya ketika status sudah di ujung, dokumen itu tidak bisa diganggu Bapak Ibu ya. Tidak bisa diedit sebagainya. Tetapi khusus untuk dokumen ini, khusus untuk indikator, nah ini masih bisa dirubah Bapak Ibu. Jadi misalnya masuk ke dalam indikator kinerja nomor 11. Yang nomor 5-nya kita hapus, kita ganti dengan yang nomor 11. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Begitu untuk metode pengisian tanggal berlaku, tanggal berakhir, status dokumen, dan sebagainya oleh user personal. Ya, baik. Kurang lebih seperti itu. Makasih Mas Faisal. Jadi ini adalah materi terakhir ya mungkin Bapak Ibu ya. Di materi terakhir ini memang tidak semua pernah melakukan. Kenapa tidak semua? Karena memang di sini itu hanya beberapa orang yang mungkin biasa membuat SK gitu kan. Sehingga menjadi PIC untuk melengkapi. Nah, itu mungkin yang biasanya itu akan mengisi. Nah, kalau dulu hanya mengupload saja, sekarang ditambahkan dengan memilih indikator. Itu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin di sini sebelah kiri ada kalender. Itu gimana coba Mas Faisal? Oke. Sebelah kiri ini ada kalender, Bapak Ibu ya, ada menu kalender yang kalau kita klik ini akan menampilkan kalender terkait user tersebut maupun kalender semua orang. Nah, di sini itu kalau misalnya kita klik yang semua orang, di sini akan muncul misalnya Kamis tanggal 21 itu ada beberapa dokumen yang terbuat pada hari itu. Nah, sedangkan di tanggal Jumat tanggal 22, nah ini surat semua ya Bapak Ibu ya. Nah, ini surat yang terbentuk pada tanggal 22 Desember. Di mana ini kita bisa klik juga. Ketika klik, kita bisa refer pada suratnya. Nah, seperti ini. Ini ada remindernya. Misalnya ketika surat tersebut, deskripsinya mengenai kelancaran. Nah, di sini ada pengingat ada seperti alarm mungkin atau nanti jenis pemberitahuannya seperti apa. Mungkin ada notif muncul 15 menit sebelum apa namanya. Ini jatuhnya lebih kayak undangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya surat tersebut bersifat undangan, nah di sini akan muncul undangan. Oke. Oke, ya, jadi nanti mungkin kalau kan kita diskusikan lagi Mas Faisal ya apa yang boleh menu Ya, keluar, mana yang enggak gitu. ya, Tapi betul. kira-kira pentampilan seperti ini nanti harusnya fungsinya buat kalender ini fungsinya buat ketika ada surat undangan tadi udah disinggung, kemudian atau menambahkan aktivitas bisa nggak tambah aktivitas ini? Oke, di sini bisa. Bisa Misalnya ya. tanggal tanggal 23 katakan ada topik pertemuannya wisuda misalnya. Ini bisa kita buat. Nah, seperti ini nanti untuk nah Oke. pokok pertemuannya wisuda, kemudian mulai dari kapan sampai kapannya bisa kita setting di sini. Ya, Nah, di sini ada pengingatnya sendiri, pemberitahuannya berapa lama, oke. kurang Ya, lebihnya seperti itu. jadi ada beberapa itu kalau yang tadi terkait dengan kalender dan diskus ini adalah fitur tambahan Bapak Ibu. Jadi ini bisa menambahkan aktivitas sendiri ya, juga bisa otomatis ada di aktivitas itu. Baik, Bapak Ibu, sebelum ini udah jam 3 ya, sebelum selesai, mungkin kami persilahkan Bapak Ibu apabila ada yang bertanya bisa mau secara langsung, itu saya sudah perbolehkan untuk unmute
Mangga Ibu Deti ya. Hatur nuhun, Pak. Ya Pak, Bu. punten mau nanya. Ini Ya, teh Bu. kan berarti terbaru dari Office yang sebelumnya. Nah, apakah kemudian fungsinya ini hanya untuk internal atau sama seperti Office yang sebelumnya juga untuk eksternal? Karena kan tidak bisa dipungkiri kalau kami di akademik, terutama prodi itu kan surat penyurat itu lebih banyak untuk keluar eksternal dalam artian kebutuhan mahasiswa ya. Nah, itu itu yang pertama. Yang kedua tadi saya sudah coba juga kalau misalkan masih sama, saya coba tuh Pak di input tujuannya namanya tuh nggak bisa karena dia kan sudah begitu kita klik dia langsung nge-drag down itu kan sudah ada tuh tersistem gitu. Jadi penujuannya kemana? Nah itu gimana ya Pak ya? Mohon. Eh, internal eksternal maksudnya gimana Bu? Kalau 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 internal kan artinya buat sesama ITB itu udah pasti nyampe. Kalau ya. eksternal seperti yang saya sampaikan tadi Pak, akademik tuh terutama kami prodi, surat itu lebih banyak untuk keluar dalam artian kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa itu kan banyak kebutuhan surat, baik itu surat misalkan untuk surat confirmation letter atau surat izin untuk penelitian melengkapi tugas akhir yang harus dikeluarkan dari prodi, misalkan seperti itu Bapak. Nah, selama ini kan kalau pakai Office yang sedang berjalan ini tuh kan tidak ada masalah ya Pak ya. Jadi kita artinya cuma ngambil nomor, memang hanya ngambil nomor aja. Lalu kemudian penujuannya untuk mahasiswa, artinya sudah bisa tercatat di situ. Nah kalau untuk yang sekarang ini gimana ya Pak? Karena tadi saya coba tuh, saya masukkan nama mahasiswa misalkan untuk keperluan suratnya, kode perihal tentunya jadi kemahasiswaan misalkan. Itu nggak bisa Pak. Kalau prinsipnya sebetulnya sama aja dengan sistem yang existing sih Bu, sebetulnya tidak tidak berubah ya. Jadi artinya kalau penggunaannya ya untuk internal tadi, untuk internal dalam artian untuk lingkungan se-ITB Bu. Jadi antar unit kerja bisa langsung seperti itu. Nah, mungkin mangga ditambahkan dari Ibu Dini atau dari Mas Faisal atau Mas Jaya. Oke. Nah, jadi mungkin untuk kaitan eksternal, Ibu, eh, untuk hal yang lainnya mungkin sama. Perbedaannya itu ada di unit penerima. Jadi kami sediakan ada namanya luar instansi ITB. Itu diperuntukkan untuk pengiriman surat yang sifatnya eksternal ya. Nah, ini ketika kita pilih luar instansi ITB, akan muncul jabatan penerima atau nama penerima eksternalnya. Mungkin kalau misalnya untuk ke mahasiswa, jabatannya tidak perlu diisi, tetapi nama penerimanya saja mungkin Ibu. Misalnya nama penerimanya mahasiswa A, B, dan seterusnya. Nah, kurang lebihnya kalau seperti ini, apakah sudah mewakili Ibu? Sebentar Mas Faisal. Jadi ini eh, ada sedikit itu ya. Jadi kalau dulu memang kita bisa langsung mengisi, tapi kalau sini kalau luar instansi, pertama suratnya sama aja kayak dulu, nggak akan bisa terkirim pada mahasiswanya. Tapi ini bisa menambahkan sendiri. Kalau dulu misalnya luar instansi, kita milihnya siapa? Misalnya kalau perusahaan, misalnya ke PT Telkom misalnya. Atau milihnya kepada eh, apa namanya itu kementerian misalnya Kemendikbud itu ya otomatis nggak akan bisa terkirim tapi lebih ke menyimpan kepada tadi apa namanya arsip ya Bu Deti. Nah tapi kalau misalnya yang sekarang ini ketika klik keluar instansi memang muncul seperti ini ya bawahnya. Nah tapi kalau misal tadi Mas Faisal jadi kalau misalnya tujuannya itu ada beberapa nih. Jadi, nah mungkin ngisinya jangan dari bawah, tapi tetap dari atas berarti misalnya tujuannya direktorat pendidikan, coba direktur pendidikan, jabatan penerima direktur pendidikan. Nah, yaitu, nah itu kan yang tadi hilang kan. Nah, nanti baru luar instansi tuh, coba di luar instansi tambahin. Mau misalnya mau nambahin ya itu mangga kayak gitu. Jadi jadi kalau hilang itu berarti dari atas ngisinya, tetap dari atas terus ke bawah, bukan dari bawah ke atas ya. Oke, artinya kalau untuk surat eksternal tetap jabatan penerima tetap harus di-include-kan Direktorat Pendidikan ya Pak ya. Walaupun misalkan itu untuk surat mahasiswa. Misalkan yang dibutuhkan hanya surat keterangan mahasiswa misalkan kayak gitu. Karena kan Oh, artinya gitu Pak. oh,
Oh enggak Bu, enggak itu mah maksud saya misalnya buat mahasiswa aja, misalnya buat mahasiswa nggak Mm-mm. apa-apa. Berarti daftar pendidikannya nggak usah, coba di close yang Oh, daftar. oke. Ah, Kecuali kalau misalkan untuk luar eksternal yang dimaksud adalah untuk institusi gitu ya Bapak atau untuk company begitu. Gitu nggak eh, sih Pak? nah Aturan seperti mainnya gimana Pak? sama sama Bu, sama dengan yang sekarang. Jadi luar instansi misalnya mau ke mahasiswa, misalnya itu seperti Mm-mm. ini. Nah seperti ini Mm-mm. aja. Kayak Oke. gitu. Tapi kalau misalnya perlu rupanya perlu tembusan nih, tembusan kepada Oh, yang oke. lain. Nah itu mangga Mm-mm. tinggal ditambahkan aja. Oh, untuk tembusannya berarti ditambahkan berarti dari atas tadi ya Pak ya, Ya berupa dari jabatan atasan. jabatan. Oke, oke, sip, sip. Paham. Hatur nuhun Pak. Siap-siap. Mangga Bu, sami-sami. Jadi ini karena tadi betul ya, jadi bahwa sistem ini itu sudah ya semi otomatis lah, kalau otomatis banget sih enggak ya. Semi otomatis jadi eh, kalau mau melakukan penginputan itu tetap dari atas nanti sampai paling bawah kalau mau menambahkan tambahan yang lain. Sip. Mangga barangkali Bapak Ibu ada yang lain mau bertanya lagi, kami persilahkan. Nanti hasil recordingnya kita akan coba share Bapak Ibu ya. Barangkali ada yang belum paham, nanti bisa melihat lagi hasil recordingnya. Terus kalau ada yang masih belum jelas, bisa tanyakan kepada admin unit. Misalnya yang ada yang belum bisa login gitu kan. Ada yang perannya belum sesuai gitu. Atau mungkin ketika melakukan satu aktivitas, lupa ini harus kemana lagi, bisa tanya ke admin unit Bapak Ibu ya. Seperti itu. Baik, Mas Jaya, ke Faisal ada yang tambahkan lagi? Oh, dari Yang saya tadi. cukup Pak. Mungkin dari Mas Jaya. Cukup saja deh. Cukup ya? Oke. Oke. Baik, Mangga mungkin apabila udah selesai nanti kita akan sebetulnya linknya akan sama Bapak Ibu ya, linknya yang e-office.itb.id nanti kita akan switch yang awalnya staging jadi e-office yang bisa di staging. Nah, bakal Bapak Ibu login dan kebetulan ada apa namanya, ada isinya tadi Bapak Ibu ya, berarti itu prosesnya sedang proses migrasi dan memang belum semuanya masuk. Nanti sambil bertahap Bapak Ibu untuk migrasi datanya sambil terus ini juga berjalan terus setiap hari, setiap menit ya, setiap menit terus berjalan migrasinya. Jadi sambil bertahap, mudah-mudahan nanti bisa lengkap semua, bisa pindah semua. Tapi kalaupun belum, nanti kita akan coba buka dua-duanya. Jadi yang Bapak Ibu kalau lihat data lama ada di staging e-office, kalau data yang baru ada di e-office-nya sendiri. Pak, punten nanya lagi. Berarti untuk sementara ini kita masih pakai yang apa yang existing yang udah ada ini atau sudah mulai ke yang baru ini nih? Sekarang ini masih yang existing, Bu. Nanti ada pengumuman per tanggal berapa kita switch. Karena satu lagi yang belum kita pelatihan adalah untuk pimpinan. Kenapa belum? Karena pimpinan nanti akan sekalian dengan BSRE, Bu. Seperti itu. Oke, Dan nanti siap. tanda tangannya, nah mungkin sedikitnya Mas Jaya kalau mau memperlihatkan yang tantangan BSRE seperti apa. Enggak, Mas Jaya. Kayak yang BSRF ya. Siap. Ya. Sebentar ya. Saya siapin dulu. Ya, ya. Yang BSR itu jadi kayak gini tadi. Tadi kan yang pertama Mas Faisal itu menjelaskan terkait dengan yang bentuknya PDF, kemudian skip sign ya. Nah, ketika skip sign maka dia otomatis langsung ke send. Nah, tapi kalau seandainya eh, tipe yang kedua, misalnya PDF tidak skip sign atau yang bentuknya template itu maka nanti akan masuk ke waitingnya pimpinan. Nah, pimpinan yang akan tangan menggunakan tantangan BSRE. Seperti itu. Enggak, Mas saya udah siap? Oke. Oke, enggak. Oke. Kita coba untuk sign melalui BSRE. Voting. Oke. Oke, di sini kita akan bikin surat keluar. Naskah dinas surat keluar. Kemudian kita isi untuk kode perihalnya. Kita sign BSRE.
Kemudian ini tipenya kita pakai yang PDF dulu. Oke, terus di ini sampel suratnya ini. Jadi ini untuk tahap awal kita masih pakai Sentek. Kedepannya ini udah otomatis bisa kita pindah-pindah tempat posisi tanda tangannya. Oke, ketika ini sudah, ini nih, tujuannya ke SI, sudah bisa kita simpan. Kemudian kita confirm. Nah, setelah confirm, karena ini kan pakai yang tanda tangan, nggak skip, dia akan muncul button preview and sign ini. Nah, di button preview and sign ini, ketika kita klik, maka dia akan mensimulasikan posisi QR hasil tanda tangan dari BSR itu di sebelah mana. Nah, kebetulan ini masih pakai Sentek, jadi Senteknya ada di sebelah sini, otomatis dia akan muncul di sini. Nah, kemudian dari sini kita akan add sign. Nah, proses add sign ini kita langsung kontak ke BSR-nya. Oke. Oke, proses tanda tangan, oke. Dia tanda berhasil. Nah, dia ada apa notif. Kemudian suratnya udah statusnya send. Dan satu lagi isi suratnya itu udah ke-replace dengan yang hasil dari BSRE. Nah, oke. Nah, ini kalau kita scan, ini udah otomatis bisa muncul informasi suratnya apa aja. Gitu. Ya, itu Pak Puji. Oke, sip. Ini Mas Jaya kalau misalnya ingin membuktikan ini sudah tanda tangan BSRE, ini bisa di-download atau kayak gimana buat tahunya ini benar-benar asli? Oh, boleh. Ini bisa di-download. Kita download coba. Kemudian ada bisa di sini. Cuman nggak tahu kalau masih dev dia muncul nggak muncul dia. Nah, ini ada tanda digitalnya. Nah, kalau kita lihat ada ini Oh ya, informasinya. Jadi sip ini sip. masih dev ya. Si Nah, Dev ya. kayak Oke. keterangannya kayak gini dia. Nah, itu Bapak Ibu, ini yang satu satu lompatan besar ya kita. Karena sebelumnya itu kita tidak ada tanda tangan digital tersertifikasi. Kalau tanda tangan digital, Bapak Ibu sudah pernah ada yang dibuat oleh Stay, dari tim Pak Yudis, namun belum tersertifikasi. Nah, ini dengan BSR ini maka tersertifikasi Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan dimanapun. Misal di bea cukai atau ke instansi yang lain, kalau ngirimin tuh berarti artinya sudah dianggap legal atau sah, Bapak Ibu. Oke, mungkin demikian ya. Udah Mas Jaya? Ya, udah. Oke, baik. Bagus. Demikian Bapak Ibu yang mungkin bisa kami sampaikan update dengan saat ini. Nanti akan ada surat informasi lebih lanjut ya terkait dengan kapan waktu mulai pelaksanaannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan ya peran untuk personal bisa membuat surat, membuat mengambil nomor untuk surat keputusan juga ya. Kemudian ada disposisi dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu bisa mencoba-coba dengan memilih database yang e-office tadi ya. Jadi mungkin nanti rekamannya juga kita share. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan masih bingung bisa tanya juga ke kita. Bisa dicoba-coba, dicek kira-kira ada masalah apa bisa ditanya ke saya atau Pak Puji ya terkait penggunaan e-office yang baru ini. Untuk live-nya sendiri nanti kita akan umumkan apabila memang sudah siap gitu. Gitu ya. Jadi mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Apabila ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan saja ya. Foto bersama dulu, Bu. Oh iya betul lupa saya. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Udah siap Pak Aban ini?
Harusnya di awal tadi lupa. Nggak apa-apa Bu, ini juga udah masih banyak alhamdulillah ya. Ya ya. Ada 11 slide di saya. Ya, mohon dinyalakan ya Bapak Ibu Nyalakan. kameranya. Saya slide 1 dulu. Slide kedua. Slide ketiga. Ini 3 ke belakang udah mulai nggak ada kameranya nih. Ya, udah semua. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Karena sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan hari ini. Nanti mungkin akan ada sosialisasi lagi apabila diperlukan ya. Jadi seperti kata Pak Usep tadi, sosialisasinya itu tidak cukup hanya 1 kali gitu. Jadi kita mungkin nanti akan ada lagi sosialisasi yang lain apabila memang diperlukan begitu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.